Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'ama alaina bi anwa'in ni'ami wa lataifil ihsan wa faddalana ala sairi khalqihi bi ta'limil ilmi wal bayan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mab'usi bi khairil milali wal adyan wa ala alihi wa sahbihi buduri ma'alimil ilmi wa syumusi awalimil irfan. Amma ba'du fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalamun qadimun la yumallu sima'uhu tanazzaha an qawli wa fi'li wa niyatin bihi nashtafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun liqulubina hina jahlina wa hayratina. Faya Rabbana matti'na bisirri hurufihi wa nawwir bihi qulubana wa sam'ana wa maqlatana. Hadirin wal hadirah yang dimuliakan Allah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga hari kiamat. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala pada pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk bersama-sama melaksanakan sebagian daripada kewajiban kita, yaitu mencari ilmu. Setelah sama-sama kita berjamaah melaksanakan sholat subuh, dan tidak lupa kita niatkan duduk kita untuk beriktikaf di masjid ini. Mudah-mudahan segala amaliyah ibadah yang kita laksanakan pada pagi hari ini menjadi amal baik yang diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kita akan sama-sama lanjutkan kajian tafsir Al-Quran, yang mana pada pagi hari ini kita awali dengan surah yang ke-90, yaitu surah Al-Balad. Untuk tafsirnya
Saya ambil dari tafsir Hadaiku Rawuh wa Roi'an. Ini ada dalam jilid yang ke-32. Jadi dalam tafsir Rawuh Ar-Roi'an dari mulai surah awal sampai akhir itu ada 32 jilid seperti ini. Ini surah Al-Balad ini ada dalam jilid yang terakhir di halaman yang pertama. Suratul Balad ini dinamakan juga dengan Suratul La Uqsimu. Suratul Balad wa yuqalu la'a Suratul La Uqsimu karena awal daripada surah ini diawali dengan lafaz La Uqsimu. Walaupun La Uqsimu ini bukan hanya satu-satunya awal daripada surah yang ada dalam Al-Quran. Ada La Uqsimu biyaumil qiyamah, seperti sama-sama tadi kita dengar dalam sholat subuh berjamaah kita. Makiyatun, surah Al-Balad ini termasuk surah makiyah bila khilafin kalawa dengan tanpa ada ikhtilaf daripada para ulama. Artinya para ulama ahli tafsir sepakat untuk surah Al-Balad ini termasuk surah yang diturunkan di kota Makkah sehingga dinamakan surah makiyah. Nuzilat pada surati Qaf. Surah Al-Balad ini diturunkan setelah surah Qaf. Kalau sama-sama kita lihat dalam susunan surah Qaf ini terdapat dalam surah yang ke-50, sementara surah Al-Balad dalam surah yang ke-90. Artinya saya mengingatkan kembali susunan surah yang ada dalam Al-Quran itu bukan berdasarkan daripada turunnya Al-Quran. Itu adalah mushaf yang dibukukan oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Jadi tidak perlu dipermasalahkan ini surah Qaf, surah ke-50, surah Al-Balad, surah yang ke-90. Masa surah yang ke-90 setelah surah yang ke-50? Padahal kalau yang 90 setelah 89. Mungkin kalau secara urutan seperti itu. Nuzilat pada surati Qaf. Wa ayatuha ishruna ayatan. Untuk ayatnya ini adalah ada ishruna ayatan, ada 20 ayat. Insyaallah untuk pagi hari ini kita batasi dengan setengahnya ayat saja, setengah surat saja, insya Allah kurang lebih 10 ayat untuk pagi hari ini. Wa kalimatuha isnatani wa samanuna kalimatan. Kalau dihitung daripada ayat ataupun kalimah pertama sampai yang terakhir dalam surah Al-Balad ini isnatani wa samanuna kalimatan, ada 82 kalimat. La satu kalimat, uqsimu satu kalimat, bihaza satu kalimat, Al-Balad satu kalimat. Ayat pertama saja ada 4 kalimat. Kalau sampai ayat yang terakhir kita hitung, akan kita dapati kalimahnya adalah isnatani wa samanuna, 82 kalimat. Wa hurufuha, jumlah huruf yang ada dalam surah Al-Balad salasumi'atin wa ishruna harfan. Salasumi'atin 300 wa ishruna harfan 20. Berarti jumlah huruf la, lam, alif 2 huruf, uqsimu, hamzah, qaf, sim, mim 4 huruf. Kalau coba kita hitung dari awal sampai huruf yang terakhir, maka kita akan dapati jumlah hurufnya adalah salasumi'atin wa ishruna harfan, ada 320 haraf.
Lalu untuk surah Al-Balad ini di antara keutamaan daripada surah Al-Balad ini saya sampaikan dalam tafsirnya, wa min fadhailiha, di antara keutamaan daripada surah Al-Balad, ma'ruya anin nabi, hadis yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya baginda Rasul menyampaikan, man qara'a surata la uqsimu bihadzal baladi a'tahu Allahu subhanahu wa ta'ala al amanata min ghadabihi yaumal qiyamati. Man qara'a, siapa saja yang membaca surat la uqsimu bihadzal balad, yang membaca surah la uqsimu bihadzal balad. Terlebih mungkin saat ini kita bersama-sama akan membaca, mengkaji tentang surah Al-Balad. Siapa saja orang yang membaca surah la uqsimu bihadzal balad, tentunya dengan niat yang ikhlas, a'tahullahu subhanahu wa ta'ala al-amanata, maka akan Allah berikan kepada orang tersebut al-amanata, keamanan, min ghadabihi, daripada murkanya Allah subhanahu wa ta'ala, yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Tentunya kita memohon kepada Allah dengan kita sama-sama pelajari pada pagi hari ini surah Al-Balad. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keamanan untuk kita dan keluarga kita nanti pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Lalu berkaitan dengan asbab nuzul, sebab turun ayat ini, ruya anna qaulahu ta'ala yahsabu alla yaqdir alaiha nuzila fi abil ashad Usaid bin Kalda al-Jahma. Berkaitan dengan turun ayat ini, turunnya surah ini akan sama-sama nanti kita pahami dalam ayat yang kelima, ayat yang keenam. Surah ini menggambarkan tentang Abil Ashad, dan juga berkaitan tentang namanya Haris bin Naufal. Siapa Abil Ashad dan siapa Haris bin Naufal, insya Allah kita akan lihat profil bagaimana orang tersebut nanti dalam ayat yang kelima dan ayat selanjutnya. Itu sedikit berkaitan tentang asbabun nuzul ini. A'udzubillahis samiil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah dengan negeri ini. La uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah dengan negeri ini. Itu adalah terjemah daripada ayat yang pertama. Jamatul kiram yang dirahmati Allah, la uqsimu, saya awali dari lapad la. Kalau bapak dan ibu yang bapak ibu yang dirahmati Allah, kalau bapak ibu lihat dalam komus, dalam kajian ilmu nahwu ataupun ilmu sorof, lafad la lam alif itu termasuk kalimah nafi. Nafi itu artinya mentiadakan. Mohon maaf, seperti dalam kalimah tahlil, kalimah tauhid, la ilaha, tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah, itulah lafad la. Nah, tapi perlu bapak dan ibu pahami bersama bahwasanya lafad la yang ada dalam surah ini termasuk kalimah zaidah.
Zaidah artinya penambah, pelengkap. Sehingga karena termasuk zaidah, maka lafaz la ini tidak memiliki arti. Saya ulang, mohon maaf. Lafaz la biasanya itu termasuk kalimah nafi, artinya mentiadakan. La tidak ada. Tapi untuk lafaz la yang ada pada awal surah Al-Balad ini, di sini termasuk la zaidah. Zaidah artinya penambah. Kalau penambah ataupun pelengkap, maka lafaz la di sini tidak memiliki arti, tidak memiliki makna. Uksimu, saya bersumpah. Mohon maaf, jangan sampai bapak dan ibu memberikan makna la tidak. Uksimu, saya bersumpah, berarti saya tidak bersumpah. Itu salah. Tapi la uksimu, la-nya tidak memiliki makna langsung kepada lafaz uksimu. Makanya dalam terjemahnya la uksimu, saya bersumpah. Yang jadi permasalahan, kalau lafaz la tidak memiliki makna, lalu untuk apa ada lafaz la ini? Kangge naon ditambah-tambah ari teu aya makna nama, gitu kan? Untuk apa ada lafaz la ini kalau tidak memiliki arti? Makanya kita pahami dalam tafsirnya la, betul di sini zaidah tidak memiliki arti, tapi tujuan maksud daripada lafaz la ini adalah litakidil qasmi, untuk menguatkan sumpah. Walaupun secara makna tidak ada, tapi memiliki fungsi lain, yaitu menguatkan. Li takidil qasmi, ini untuk lafaz la. Termasuk, mohon maaf, sedikit saya melebar, dalam lafaz la ilaha illallah, la ilaha di sana la-nya nafi, tapi diingat nafi di sana harus lil ismat. Mohon maaf, la ilaha, tidak ada Tuhan. Kalau dalam hati bapak dan ibu mengatakan tidak ada Tuhan, berhenti di sana, maka kita termasuk orang yang kufur, ingkar tidak ada Tuhan. Makanya ketika kita la ilaha, sudah ada dalam tidak ada Tuhan illallah kecuali Allah, itu adalah nafyul lil isbat. Lanjutkan, mohon maaf, la uksimu bihadzal balad, saya bersumpah dengan negeri ini. Bihadzal balad, hadza itu isim isyarah untuk sebagai penunjuk tempat. Hadza ini termasuk tempat yang dekat. La uksimu, saya bersumpah dengan negeri ini. Dalam tafsirnya dijelaskan, yang dimaksud hadzal balad, yang dimaksud dengan negeri ini adalah Makkatul Mukarramah, kota Makkah. Saya bersumpah dengan kota Makkatul Mukarramah, kota Makkah yang dimuliakan. Itu untuk ayat yang pertama. La uksimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad. Dalam terjemahnya wa anta, dan engkau bihillun, bertempat, bihadzal balad, di negeri ini. Yang dimaksud wa anta dan engkau, anta di sini kan termasuk isim domir untuk mukhatab, orang yang ada di hadapan kita. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antum. Kalau yang ada di hadapan kita seorang laki-laki, kita gunakan lafaz anta. Kalau laki-lakinya berdua, antuma. Kalau laki-lakinya banyak, antum. Kalau seorang perempuan, anti. Kalau perempuannya duaan, antuma. Kalau perempuannya banyak, antuna. Itu adalah kalimah kata pengganti, domir namanya. Wa anta, dan engkau. Ini berarti anta hanya untuk satu orang laki-laki. Siapa yang dimaksud dengan lafaz anta? Dalam tafsirnya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam.
Maka kita ambil makna daripada ayat yang kedua ini, wa anta hillum bihadzal balad, dan engkau Muhammad menempati negeri ini, menempati kota Makkah ini. Wa walidi wa ma walad. Lalu ayat yang ketiga, wa walidi wa ma walad, wa walidin, dan demi bapak, wa ma walada, dan anaknya. Kalau secara terjemah, secara arti yang mungkin bapak dan ibu bisa lihat dalam Al-Quran ataupun saya sama-sama lihat yang membawa handphone, wa walidin, dan demi bapak, wa ma walada, dan anaknya. Untuk ayat yang ketiga ini saya sampaikan dalam tafsirnya, awil murad wal muradu bihi Ibrahim alaihissalam wa zalikal wa huwa Ismail alaihissalam. Yang dimaksud daripada ayat ini, wa walidin, demi bapak, wa ma walada, dan ayat dan anaknya, dalam tafsir yang pertama, yang dimaksud dengan bapak dan anaknya ini tentang Nabi Ibrahim dan juga putranya, yaitu Nabi Ismail. Kenapa secara khusus dijelaskan tentang Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail? Karena mereka berdua lah yang pertama kali membangun Ka'bah. Dengan dibangun Ka'bah, maka ada kehidupan di sana. Sehingga diabadikan dalam Al-Quran, wa walidi wa ma walad. Ini untuk tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, yang dimaksud dengan ayat yang ketiga ini adalah yang dimaksud bapak adalah Adamu, Nabi Adam. Wa ma walada, dan anaknya adalah zuriyatu, turunan Nabi Adam. Antara anak dan putranya berarti antara Nabi Adam dan juga seluruh keturunannya, termasuk tentu di dalamnya adalah kita semua. Ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi kabad. Ini adalah inti daripada sumpah. Saya ulang dari ayat yang pertama, sumpah dengan kota Makkah, sumpah dengan baginda Nabi. Mekah adalah tempat yang sangat istimewa. Kemuliaan, keistimewaan Mekah semakin tinggi dengan ditinggali baginda Rasul, dengan diingat siapa yang membangun Makkah, Nabi Ibrahim dan juga Nabi Ismail. Ini kita diingatkan jangan lupa tentang sejarah. Ada tempat, harus tahu siapa yang membangunnya, agar selalu kita mengambil hikmah-hikmah yang baik di dalamnya. Nah, apa yang menjadi inti daripada Allah sumpah dengan kota Mekah, Allah sumpah dengan baginda Nabi, Allah sumpah dengan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail? Apa yang menjadi inti daripada pokok sumpah tersebut? Intinya ada dalam ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi kabad. Ini yang akan Allah ingatkan kepada kita. Sama-sama kita lihat dalam terjemahnya, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia berada dalam susah payah. Ini sumpah Allah. Allah ingatkan tentang keberadaan kita di dunia ini adalah fi kabadin, dalam keadaan susah payah. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah,
Yang dimaksud dengan fi kabadin ini terdapat beberapa penafsiran. Yang pertama, yang dimaksud dengan fi kabadin, laqad khalaqnal insana fi ta'abin wa masyaqqatin fa innahu ma'a kaunihi ad'afal khalqi la yazalu yuqasipununa syada'idi mabda'u zulmatur rahmi wa mudayyiku wa muntaha al mautu wa ma ba'dahu. Ini yang pertama, yang dimaksud dengan fi kabadin, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia fi ta'abin wa masyaqqatin, dalam keadaan susah payah, fa innahu ma'a kaunihi ad'afal khalqi, padahal manusia ini termasuk makhluk yang paling lemah, la yazalu yuqasipununa syada'id, bahwasanya manusia tidak akan pernah berhenti untuk menghadapi aneka macam kesusahan. Bagaimana kesusahan tersebut? Mabda'uha zulmatun, ingat, manusia itu diawali pada suatu tempat yang zulmah. Zulmah itu tempat yang tidak bisa terlihat, tempat anu kacida poek. Nah, apa yang dimaksud zulmah? Ar-rahmu. Manusia itu diawali daripada rahim. Rahim itu tempat yang teramat gelap. Wa muntahaha, dan ujungnya, endingnya manusia adalah al-maut, adalah kematian. Lalu masuk ke alam barzah, ke alam kubur, itu adalah tempat yang teramat gelap. Ini tafsir yang pertama. Allah ingatkan manusia ini diawali dari tempat yang gelap dan kembali kepada tempat yang gelap pula. Pabnu adama yukabidu minal bala. Ini yang kedua, seluruh manusia, seluruh ibnu Adam akan menghadapi aneka macam kesusahan, diawali dari proses lahir. Apakah kita lahir dengan keadaan mudah? Tentu tidak. Allah jelaskan dalam surah Luqman, Allah jelaskan dalam surah Al-Ahqaf, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Kita dikandung oleh ibu kita, hamalat wahnan ala wahnin, dalam keadaan susah yang selalu bertambah-tambah susah. Upami orang nyanak barang 1 kilo 2 kilo, walaupun hampang air terus dicanak makan jadi berat, cangkel res. Apalagi ibu kita 9 bulan terus teu pernah diecagkeun, teu pernah dilepaskan. Wahnan ala wahnin. Ini tafsir yang kedua, yang dimaksud kabar ini adalah seperti itu. Lalu dengan proses lahir, apakah mudah seorang ibu melahirkan kita? Semua paham, nyawa yang dikorbankan, darah yang dikeluarkan, berapa urat yang terputus, karena tidak sedikit begitu melahirkan, ibunya pun Allah wafatkan. Itu adalah fi kabadin. Lalu yang ketiga, fi kabadin ini dalam tafsirnya, setelah kita lahir, apakah kita sudah bisa menjadi orang yang hebat, langsung menjadi superhero yang bisa segala-galanya? Tentu tidak. Mau berdiri saja harus belajar. Kadang-kadang seorang anak kecil yang baru merangkak berdiri, dijedok mah, gitu kan, jatuh dan lain-lain. Ini dijelaskan dalam tafsirnya. Lalu setelah itu mungkin kita anggap sudah usia pendidikan. Apakah ketika masuk pendidikan itu mudah? KSD, KSMP mungkin gampang.
Setelah pendidikan itu kadang-kadang sampaikan nyuap dan lain-lain, padahal demi sebuah pendidikan. Lalu ini dalam tafsirnya tidak saya bacakan, tapi insya Allah sesuai dalam tafsir ini. Anggaplah beranjak dewasa mau menikah. Apakah ketika mau menikah tidak menghadapi kabar kesusahan? Ada biaya yang harus disiapkan. Berapa juta, bahkan mungkin ratusan juta yang harus disiapkan. Itu fi kabadin. Setelah menikah, apakah menghadapi hal yang mudah? Tentu tidak. Fi kabadin, fi kabadin, fi kabadin. Ini yang Allah ingatkan kepada kita. Dari mulai sebelum lahir, lalu hidup di dunia, akan kembali wama ba'dahu, dan setelah meninggal pun apakah sudah selesai? Tentu tidak. Ada alam barzah yang akan kita hadapi, ada ba'as, dibangkitkan dari kubur, ada mizan, ada timbangan, ada hisab, perhitungan amal kita, ada sirat, jembatan yang harus kita lalui. Di sana endingnya jannah au nar, surga ataupun neraka. Itu fi kabadin. Oleh karena itu diingatkan, laqad khalaqnal insana fi kabadin. Kita manusia sudah fitrahnya, sudah dari sananya akan selalu menghadapi kabad, kehidupan yang susah. Sehingga kalau orang berangan-angan ingin hidup serba mudah, itu adalah hanya sebuah mimpi. Itu adalah yang dimaksud dengan fi kabadin. Disampaikan dalam tafsirul bayan, qala al-imam, ini laisa fid dunya ladzatun albattata. Tidak ada di dunia ini kelezatan sama sekali. Bal dzalikal ladzi yadunnu annahu ladzatan bahwa khalasun minal alam. Bahwasanya orang yang mengira itu adalah sebuah kenikmatan, lazatun, sebuah kelezatan, bahwa khalasun minal alam, sesungguhnya itu bukanlah sebuah kelezatan, tapi terbebas daripada rasa sakit. Kita lihat dalam tafsirnya, falazat, adanya kelezatan indal akli, ketika kita makan, oh ini nikmat, oh ini lezat. Hiya al khalasu min alamil jui, sesungguhnya lazat itu adalah khalasun min alamil jui, kita selamat daripada rasa lapar. Jadi disampaikan oleh al-imam dalam tafsir al-bayan, tidak ada laisa fid dunya ladzatun, tidak ada kelezatan di dunia ini. Karena kelezatan yang sebenarnya adalah khalasun minal alam, kita diselamatkan daripada rasa sakit. Wa inda labsi, kita memakai pakaian, oh ini harganya 200.000, oh ini harganya 1 juta, oh ini sarungnya BHS, oh ini harganya sekian puluh juta. Ingat, setiap pakaian yang kita pakai ini bukanlah sebuah kelezatan, tapi hiya al khalasu min alamil hari wal barad, sesungguhnya pakaian yang kita kenakan bukanlah sebuah lazat, bukanlah sebuah kenikmatan, tapi kita selamat daripada teriknya panas matahari dan juga dingin yang teramat. Kadang-kadang kita merasa harus memakai pakaian yang pakaian yang serba mahal, yang bermerek, padahal sebetulnya kenikmatannya bukan di sana, bukan dalam jenis pakaiannya, bukan dalam nominal harganya, tapi al khalasu min alamil harri wal barad, tapi kita terselamatkan dengan pakaian tersebut dari merasakan teriknya panas matahari, dari terasa dingin yang teramat.
Falaisa lil insani illa alamun wa khalasun min alam. Maka tidaklah bagi manusia kelezatan kecuali khalasun min alamin. Itu disampaikan dalam tafsir Roh al-Bayan. Lalu untuk apa ini dijelaskan kepada baginda Rasul wa ayyu Muhammad? Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ini maknanya wafihi tasliyatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mimma kana yukabidu min kufari Quraisyin. Ini Allah memberikan semangat kepada baginda Rasul, memberikan tasliyah penyabar ketika baginda Rasul menghadapi ujian cobaan yang teramat berat daripada orang-orang kafir Quraisy. Itu tidak ada apa-apanya karena manusia semuanya fi kabadin. Itu hikmahnya daripada ayat ini. Tasliyatun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mimma kana yukabidu min kufari Quraisyin. Lalu untuk ayat selanjutnya, ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Ini tadi saya sampaikan di awal. Berkaitan dengan sebab turunnya ayat ini. Ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu allai yaqdiru alaihi ahad. Apakah manusia dia mengira bahwa tidak ada sesuatu pun yang berkuasa atasnya, dan dia mengatakan aku telah menghabiskan harta yang banyak. Dua ayat ini berkaitan dengan tadi nama yang sudah saya sampaikan, Abil Ashad ataupun Usaidin dan juga Haris bin Naufal. Ayasabu alla yaqdiru alaihi ahad. Haris bin Naufal, Abil Ashad, Walid bin Mughirah adalah orang-orang kafir Quraisy yang begitu membenci baginda Rasul, sehingga tidak ada waktu dan kesempatan kecuali dalam pemikirannya adalah untuk menghina, membenci baginda Rasul, sehingga berbagai cara dan upaya dia lakukan. Bahkan yaqulu ahlaktu malal lubada. Malal lubada itu artinya harta yang banyak. Yang disampaikan Haris bin Naufal, aku sudah mengeluarkan malal lubada, harta yang teramat banyak untuk membiayai orang-orang agar merusak, menghina baginda Rasul. Ayah sabu alla yaqdiru alaihi. Apakah ini Abil Asad? Apakah ini Haris bin Naufal? Dia mengira tidak ada orang yang lebih kuat daripada dirinya, sehingga dengan semena-mena, dengan sekeinginannya, sepuasnya dia menghina baginda Rasul. Bahkan tidak tanggung, yaqulu ahlaktu malal lubada, harta yang banyak berapapun dikeluarkan agar baginda Rasul celaka. Jamaatul kiram yang dirahmati Allah, kalau Bapak dan Ibu lihat dalam lafaz ahlaktu, ini ayat yang ayat yang yaqulu ahlaktu malal lubada, ayat yang ke-6. Ahlaktu ini menghancurkan, mengeluarkan. Haris bin Naufal ini mengeluarkan harta yang teramat banyak, yang mungkin nominalnya sangat banyak, yang tujuannya untuk merusak Islam, yang pada secara khusus untuk menghina dan mencederai baginda Rasul. Mengeluarkan harta itu bahasa Arabnya adalah anfaqo, infak. Kenapa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz ahlaktu?
Nah, dalam tafsirnya dijelaskan wa filabdil hilak. Kenapa lapatnya ahlak tuh tidak menggunakan lapad anfak tuh? Padahal maknanya sama. Dia menghabiskan harta, dia menginfakkan harta, maknanya sama. Tapi menggunakan lapad ahlak tuh tidak menggunakan lapad anfak tuh karena di sana ada makna isyaratun ila anna udha'iun fil haqiqati idla yantafiu bi sahibu fil akhirah. Karena berapapun biaya yang dikeluarkan oleh Abil Asyad, oleh Haris bin Naufal, begitu banyak harta yang keluar, itu tidak ada sedikit pun manfaatnya baginya. Berbeda dengan infak. Kalau infak, jangankan dengan nominal yang sangat banyak, sampai infaknya puluhan juta, ataupun ratusan juta, ataupun jutaan, 1.000, 2.000 yang diinfakkan di jalan Allah itu kekal di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baqa. Segala sesuatu yang ada pada kita pasti akan rusak. Wa ma indallah, dan yang diinfakkan yang bakin akan kekal abadi. Makanya di sini Allah tidak menggunakan anfak tuh, tapi menggunakan lapad ahlak tuh. Padahal maknanya sama, mengeluarkan harta. Karena yang dikeluarkan oleh mereka ini sama. Orang, mohon maaf, kita tidak bergibah, orang mengeluarkan biaya untuk merusak orang lain. Dia keluarkan harta untuk membangun tempat yang tidak sesuai dengan ketentuan syara. Dia bangunkan tempat nilainya fantastik sampai miliaran keluar, tapi digunakan untuk tempat yang tidak baik, itu akhlak tuh tidak akan bermanfaat. Tapi kalau infak itu bahkan dalam Al-Baqarah, masalul ladzina yunfikuna fi sabilillahi kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudhaifu liman yasha wallahu wasi'un alim. 1 berbanding 700. Kamasali habbatin, seperti 1 biji, lalu dari 1 biji tersebut ada 7 tangkai, 7 tangkai, setiap tangkai ada 100 butir. Jadi 1 berbanding 700, itu infak. Kalau ini lapatnya ahlak tuh. Ayahsabu allam yarahu ahad. Apakah dia mengira tidak ada seorang pun yang melihat? Ini berkaitan dengan ketauhidan. Ini berkaitan dengan keimanan. Mungkin kadang-kadang untuk seorang anak, dia bebas bergaul dengan siapapun karena tidak diketahui orang tuanya. Tapi ingat, Allah Maha mengetahui. Bagi kita, karena mungkin mohon maaf, kita seorang bawaan, kita bekerja seenaknya karena sayyid kita, karena majikan kita tidak tahu. Tapi ingat, alam yarahu ahad. Apakah Allah tidak melihat? Apakah mereka mengira dengan segala sesuatu yang mereka kerjakan tidak ada yang melihat? Betul, mungkin tidak dilihat, tapi apakah lepas daripada penglihatan Allah Subhanahu wa taala? Tentu jawabnya tidak, karena semua teridentifikasi, semua terlihat nyata di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain wa hadainaun najdain. 3 ayat ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertafakur. Allah sampaikan, alam naj'al lahu ainain.
Bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata? Alam naj'al lahu ainain, apakah bukankah kami telah menjadikan untuknya sepasang mata? Saya bacakan dalam tafsirnya, bahwa iza absoro syai'an fa innama yakunu zalika bima khalaqna lahu minal ainain fa hadhihi ni'matul ladzi ya'tazzu biha innama hiya min amalina. Kita bisa melihat begitu indah dan megahnya Masjid Uswatun Hasanah ini, begitu tampannya suami kita, begitu cantiknya istri kita. Alam naj'al lahu ainain, apakah itu bukan karena mata yang Allah berikan kepada kita? Ingat, mata ini Allah ingatkan dalam surah ini begitu dahsyat. Qala fi As'ilatul Hikam, dalam kitab As'ilatul Hikam, al-ain tahrusul badan minal afaq. Al-ain, mata ini, tahrisu, menjaga al-badan, menjaga badan kita, minal afaq, daripada aneka macam bahaya. Oh, ini ada lubang, maka kita akan loncat. Oh, ini ada yang melempar, oh kita akan menjauh. Itu karena ain, ada mata. Coba mungkin saat ini kita bayangkan bagaimana orang yang tidak dibukakan matanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana orang yang Allah butakan matanya. Makanya Allah ingatkan, alam naj'al lahu ainain. Mata itu adalah penjaga badan kita dari aneka macam bahaya. Wa huwa al-hadaqatul ladzi hiya syahmatun wa ja'alallahu subhanahu al-ain sarikatal harkat. Allah jadikan mata ini sangat cepat gerakannya. Kita lihat ke sana, ke sini, begitu kita lihat langsung nampak. Kita palingkan ke arah yang lain, langsung nampak sari'atal harkat. Ini saya bacakan tafsirnya untuk sama-sama kita bertafakur. Begitu maha besar. Nanti di akhir kita akan bacakan hadis berkaitan dengan 3 ayat ini. Wa ja'alalah ajbanan tastari'a. Dalam mata ini ada penutupnya. Mata ini kan besar. Kalau mungkin saya pernah lihat orang yang dikeluarkan matanya kan ini. Kalau kita lihat mata ini kelihatan kecil padahal kan besar. Kenapa? Ada ditutup, ada alis, ada bulu mata. Di sini saya bacakan tafsirnya. Wa ja'alalah ajbanan tasari'a wa ahdaba binasya'r, ada bulu mata kajanahi ta'ir, seperti sayap bagi burung. Wa ja'alal aina fi ra'si, Allah jadikan mata ini dalam kepala, tidak di bawah. Li anna siroja yudau ala ra'sil manar, karena lampu ini, cahaya ini dilihat ra'sil manar, di atas. Wajalah sinta ini Allah jadikan mata ini 2, kasyamsi wal qamar, seperti bulan, seperti matahari dan bulan. Fa inna umma ainat ta'ayyun dunyawi, karena ini bukti ada 2 alam yang akan kita hadapi,
ada duniawi, ada ukhrawi, ada akhirat, ada dunia, ada akhirat. Wa ja'ala fawqahum hajibaini aswadain. Allah jadikan di atas mata kita hajibain, ada alis, aswadain yang hitam, li alla yatadarral basar bidia, agar mata ini tidak sakit karena ada cahaya, karena ada alis. Wali annalladzi walidzalika wa hadabal ain syi'aron aswad, dalam mata ini ada bulu-bulu mata yang hitam, li annasiwada yuqawil basar, karena hitam ini penguat untuk mata kita. Kalau ada bulu mata putih tidak akan sehebat dengan bulu mata yang warnanya hitam. Hitam, kenapa hitam? Itu ada faidahnya, dijelaskan, disampaikan dalam tafsir ini. Walisanan wasyafatain, ada lidah dan juga sepasang bibir. Untuk apa lisan ini? Andomairihi wayantiku bihi, lisan ini sebagai penerjemah apa yang ada dalam hati kita. Siapa yang ingin makan? Yang merasakan hati. Karena kita ingin makan, diterjemahkan dengan lisan ini, Pak, Ma, saya ingin makan. Jadi lisan itu penerjemah daripada isi hati, karena kuncinya adalah hati. Yang merasakan segala sesuatu karena hati, dan diterjemahkan dengan lisan. Wabihi tanakidul muamalat, dengan lisan ini maka akan terjadilah akad-akadan. Kita jual beli ijab kabul dengan lisan. Qabil tu nikah, saya terima nikahnya dengan lisan. Orang bersaksi dengan lisan. Merasakan nikmat makanan karena ada lidah kita. Walau lam yakun lisan lah tajal insan ilal isyarah. Kalaulah tidak ada lisan, kalaulah tidak ada lidah, ataupun lidahnya tidak berfungsi, maka lah tajal insan ilal isyarah, maka untuk segala sesuatu itu harus dengan isyarat ataupun dengan tulisan. Wa inna ma ta'dadal ain wal udhun wa nu'tafaru lisan. Mata ada dua, telinga ada dua, hidung ada dua. Kenapa lisan satu? Ini saya sampaikan terjemahnya, tafsirnya. Wa inna mata dadal ain, mata itu ada dua, wal udhun, telinga ada dua, wa tafarrada lisan, sementara lidah hanya satu. Li anna hajatal insan ila sam'i wal basar aksaru min hajatihi ilal kalam, karena kebutuhan manusia dengan pendengaran wal basar dan penglihatan itu lebih banyak daripada kebutuhan manusia dengan lisan. Wapi'i, kenapa lisan cuma ada satu? Tanbihun, ini sebagai peringatan, ini mengingatkan kepada kita ala ayyakilla minal kalam, agar sedikit berbicara, illa fil khair, kecuali dalam kebaikan. Masih ada waktu. Takut terlalu siang. Ini kenapa lisan satu, sementara telinga, sementara mata dua? Ini tidak sembarangan, ada isyarah, ada kandungan makna, ada peringatan kepada kita. Telinga ini yang kita dengar itu sangat banyak, makanya telinga dua. Yang kita lihat itu sangat banyak, makanya mata itu ada dua. Sementara lisan hanya satu. Ini peringatan agar senantiasa tidak banyak yang kita ucapkan, tidak banyak yang kita katakan, illa fil khairi, kecuali dalam kebaikan. La khaira fi kasiri min najwahum illa man amara saya lupa lagi, ilaman amara bima'rufin ila akhiri. Pak Haji, la khaira fi kasirin min najwahum ilaman amara bi shadaqatin ila akhiri. Mohon maaf saya lupa.
Tidak ada kebaikan. La khaira fi katsirin, dengan banyak berbicara, ilaman amaro, kecuali untuk perbuatan man amaro bima'rufin, untuk kebaikan. Ini adalah peringatannya di sana. Wa alla yatakallama wa huwa asiru fi an Allah ja'ala lisan dahilal fami wa ja'ala dunahu syafatain. Allah menciptakan lisan ini di dalam mulut kita, lalu ada dua bibir kita. Ini maknanya wa huwa asiru, ini adalah rahasia, fi annallaha la yumkinul kalam illa bi fatiha, karena tidaklah mungkin orang bisa berbicara kecuali membuka mulutnya. Liyasta'inal abdu bitbaki syafaiti ala radil kalam, agar mudah ketika hal yang baik kita ucapkan, mulut bibir terbuka. Kalau kita ingin berbicara tapi yang kita bicarakan tidak baik, mudah bibir untuk menutupi. Wahadainahun najdain, dan Allah menunjukkan kepada manusia najdain, dua jalan. Dua jalan ini adalah asyar wal khair, jalan kebaikan dan jalan keburukan. Dalam tafsir Ibnu Katsir berkaitan dengan ayat ini, ada sebuah hadis, ya ibna Adam, wahai ibnu Adam, wahai manusia, qad an'amtu alaika ni'aman idzaman, saya telah memberikan kepadamu nikmat yang besar, la tuhso adaduha, yang tidak akan bisa terhitung, wala tatiku syukroa, yang tidak akan, wala tatiku syukroa, dan kamu tidak akan mampu mensyukurinya. Wa inna mimma an'amtu alaika, di antara sekian banyak nikmat yang Allah berikan kepadamu, an ja'altu laka ainain, kami, ini kata Allah, aku telah menjadikan kepadamu ainain, dua mata, tanduru bihima, yang mana engkau dapat melihat dengan dua mata tersebut. Wa ja'altu lahu magitoan, dan aku jadikan penutup daripada matamu, fangzur biainika, silakan engkau lihat dengan dua matamu, ilama ahlal tulaka, kepada sesuatu hal yang aku halalkan. Wa in ra'aita ma haramtu alaik, dan ketika wa in ra'aita, ketika engkau melihat ma haramtu, apapun yang telah aku haramkan, fa'atbik alaika gitoha, maka tutuplah. Ini perintah. Wa ja'altu laka lisanan, aku telah memberikan kepadamu lisan. Wa ja'altu laka gilafan, lalu dalam masih ini ada gilafan, ada penutup syafatain, bibir ini. Pantik bima amartuka wa ahlaltu laka, ucapkanlah sesuai apa yang telah aku perintahkan, wa ahlaltu laka, dan yang telah aku halalkan. Fa in aradu alaika ma haramtu alaika, lalu ketika yang ingin dibicarakan sesuatu hal yang haram, fa aglik alaika lisanaka, jaga, tutup lisanmu, jangan sampai keluar. Wa ja'altu laka farjan, aku jadikan kepadamu farjan. Wa ja'altu laka sitron, Allah jadikan tutup-tutup untuk farji kita. Fa asib bi farjika, maka gunakanlah alat yang kelamin yang Allah berikan untuk sesuatu yang halal. Fa in arada alaika ma haramtu alaik, kalau ada yang haram, jagalah. Ya ibn Adam, innaka la tahmilu sukhti wa la tatiku intiqam. Ini akhirnya, wahai ibnu Adam, engkau tidak akan mampu menanggung daripada siksaanku. Artinya Allah mengingatkan kepada kita agar sesuai dalam ayat ini, mata, lidah, bibir untuk dijaga.
dijaga untuk sesuatu hal yang memberikan kemanfaatan. Wahadainahu najdain, ada dua jalan yang terbentang di hadapan kita, ada dua pilihan kepada kita, yang baik dan yang tidak baik. Mau menjadi orang yang beriman ataupun orang yang kufur. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali'i faja'alna'u sami'an basira. Inna hadaina'u sabila imma syakira wa imma kafura. Surah Al-Insan ayat 2 dan ayat 3. Mudah-mudahan dengan hikmah daripada kandungan ayat ini, Allah mengingatkan kepada kita untuk senantiasa kita istiqomah dalam kebaikan. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, cukup kiranya pengajian kita pada pagi hari ini. Terakhir kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, sehat zahir batin kita, segala hajat dan keinginan kita, baik urusan duniawi, urusan agama, urusan akhirat. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kebaikan. Terlebih kapanpun ajal menjemput kita, mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam husnul khotimah. Kita berdoa untuk putra-putri kita, zuriyah turunan kita, mudah-mudahan Allah jadikan mereka hamba-hamba Allah yang solih dan solihan. Untuk putra-putri kita yang hari esok akan mengawali kegiatan belajar di tingkat manapun, di sekolah dasar, di sekolah SMP, SMA ataupun perguruan tinggi, mudah-mudahan selalu Allah memberikan jalan yang terbaik, Allah bukakan ilmu yang bermanfaat. Untuk putra-putri kita yang mungkin sedang mencari pekerjaan, Allah senantiasa berikan kemudahan. Untuk putra-putri kita yang sudah bekerja, Allah berikan keberkahan dalam pekerjaannya. Seluruh keluarga kita, tetangga, sahabat yang saat ini dalam keadaan sakit, khususnya jamaah yang ada di lingkungan Masjid Jami Uswatun Hasanah dan sekitarnya, kita mohonkan kepada Allah untuk saudara, tetangga, kerabat kita yang sakit, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan seperti sedia kala. Yang bepergian, Allah berikan keselamatan, segala hajat dimudahkan, dikabul Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyatil madhkura bi kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang dan lebih mohon untuk dimaafkan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.